development. Sistem development atau pengembangan sistem adalah proses mendefinisikan, merancang, menguji, dan mengimplementasikan aplikasi perangkat lunak baru atau program. Proses dapat mencakup pengembangan internal sistem khusus, pembuatan sistem basis data, atau akuisisi perangkat lunak yang dikembangkan pihak ketiga. Manfaat sistem development. Manfaat sistem informasi manajemen adalah dapat membantu bisnis meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, dan menciptakan sumber informasi strategis. Model-model metodologi pengembangan sistem. 1. System Development Life Cycle. System Development Life Cycle atau SDLC adalah sebuah siklus yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak secara efektif. Dengan sistem ini, diharapkan perangkat yang disusun memiliki kualitas yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan. Tujuan SDLC meminimalkan risiko proyek melalui perencanaan ke depan agar perangkat lunak memenuhi harapan pelanggan selama produksi dan seterusnya. Macam-macam model SDLC yang dipakai saat ini diantaranya waterfall model, RAD model, increment model, prototyping model, spiral model. Kelebihan model ini adalah memungkinkan pengembangan software yang berkelanjutan dan memastikan bahwa software terus ditingkatkan dan diperbarui untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kekurangan model ini adalah terlalu boros baik dari segi biaya maupun waktu saat terjadi perubahan saat sistem sudah dikembangkan. Model yang kedua adalah prototyping. Prototyping merupakan proses merancang sebuah prototipe atau model produk yang mungkin belum memiliki semua fitur produk sebenarnya, namun sudah memiliki fitur-fitur utama, dan biasa digunakan untuk keperluan uji coba sebelum lanjut ke fase pembuatan produk sebenarnya. Prototyping bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari pengguna sehingga dapat berinteraksi dengan model prototipe yang dikembangkan. Kelebihan model ini adalah menghemat waktu dan biaya pengembangan, serta kemudahan dalam memperkirakan pengembangan sistem selanjutnya. Kekurangan model ini adalah prototipe yang dihasilkan tidak selalu mudah untuk diubah. Model yang ketiga adalah Joint Application Design atau JAD. Merupakan sebuah teknik yang berfokus pada komitmen pengguna dalam memutuskan kebutuhan, keperluan, dan merancang sebuah sistemnya. JAD dilakukan dengan cara membentuk tim gabungan dari seluruh stakeholder project yang bekerja sama dalam forum diskusi dan bertemu secara langsung. JAD memberi kesempatan kepada pengguna dan manajemen untuk berpartisipasi secara luas dalam siklus pengembangan sistem informasi. Kelebihan model ini adalah kecepatan pengembangan sistem dan meningkatkan kepemilikan pengguna sistem. Kekurangannya adalah memerlukan blok waktu yang besar untuk menjadi tersedia bagi semua partisipan sesi. Yang keempat ada Integrated Computer Assisted Software Engineering. Computer Aided Software Engineering ini dalam implementasi alat dan metode yang difasilitasi komputer dalam pengembangan perangkat lunak. Model ini digunakan untuk memastikan perangkat lunak berkualitas tinggi dan bebas cacat. Keuntungan metode ini diantaranya adalah dapat menghasilkan sistem operasional yang efektif lebih lama, dapat mempercepat proses pengembangan, dan dapat menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Dan kekurangan dari metode ini diantaranya adalah sulit untuk disesuaikan dan sistem seringkali lebih mahal untuk dibangun dan di-maintain. Yang kelima ada Rapid Application Development. Rapid Application Development yaitu model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental atau bertingkat. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. RAD dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang unggul dalam hal kecepatan, ketepatan, dan biaya yang lebih rendah. Nah, keuntungan dari metode ini adalah dapat mempercepat pembangunan sistem serta pengguna secara intensif sejak awal. Serta kekurangan dari metode ini adalah menghasilkan komponen fungsional dari sistem final, tetapi bukan sistem final. Yang pertama, Agile Development. Metode Agile adalah sebuah metodologi yang pengembangannya melalui software yang didasarkan pada proses pengerjaan berulang yang terdiri atas aturan dan solusi yang sudah disepakati.
Metode ini juga dilakukan dengan sistem kolaborasi antar tim secara terstruktur dan terorganisir. Keuntungan metode ini adalah menambah kualitas dan perangkat lunak serta pembangunan sistem dibuat lebih cepat. Kekurangan metode ini adalah agile tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Lalu ada end user development. EUD ini adalah metode pengembangan sistem berbasis komputer yang dilakukan oleh pemakai sendiri atau pengguna komputer. Keuntungan metode ini adalah EUD menyeimbangkan kemampuan pengembangan dengan tantangan, mengurangi kesenjangan komunikasi antara pemakai dan spesialis informasi. Lalu, kekurangan metode ini adalah dikarenakan pemakaian sistem harus mengembangkan aplikasinya sendiri, maka dalam hal itu pemakai dituntut untuk memiliki pemahaman mengenai teknologi serta pengembangannya yang mana tidak semua orang memiliki pengetahuan ini. Lalu ada object oriented development. Sistem berorientasi dapat merupakan sebuah sistem yang dibangun oleh berdasarkan metode berorientasi. Subjek adalah sebuah sistem yang komponennya dibungkus atau bisa disebut enkapsulasi menjadi kelompok data dan fungsi. Lalu keuntungan metode ini adalah kemungkinan dapat menggunakan kembali beberapa kode komputer. Kelemahan metode ini adalah bekerja paling baik dengan sistem yang tidak memiliki objek dalam jumlah besar. Oke, baik. Materi yang selanjutnya adalah perbandingan beberapa kasus pada artikel ilmiah. Nah, di sini kami ada 3 contoh kasus yang mungkin sekarang akan saya jelaskan. Dimulai dari yang pertama adalah implementasi pengembangan sistem yang dilakukan PT Setia Jaya Mobilindo pada stok opname yang masih merupakan kegiatan dengan menyesuaikan data antara barang yang ada di gudang dengan di database. Nah, metode pengembangan ini menggunakan metode atau model waterfall yang diadopsi dari buku Sukamto dan Salahuddin pada tahun 2013. Beberapa keuntungan dari penambahan sistem ini adalah yang pertama, mempermudah user untuk melihat histori keluar masuknya barang. Yang kedua, memudahkan admin gudang dalam melaksanakan kegiatan stok opname. Yang ketiga, mempermudah penyusunan fisik dengan data yang ada di database. Nah, untuk contoh kasus yang kedua adalah implementasi pengembangan sistem yang dilakukan peneliti untuk toko kosmetik secara online atau website pada keperluan inventory menggunakan metode Rapid Application Development atau yang disingkat RAD. Nah, sistem inventory ini menurut saya sangat cocok karena penggunaan metode ini mewujudkan hasil sistem informasi inventory yang optimal, serta sistem ini dapat melengkapi kepentingan dalam mengolah data inventory yang keluar masuk. Di sini juga karena laporan daftar harga untuk transaksi dapat menjawab kebutuhan fungsional untuk mendapatkan informasi. Nah, lanjut ke contoh kasus yang ketiga adalah implementasi pengembangan sistem yang dilakukan PT ABC pada rancangan pembangunan sistem informasi persediaan barang yang dibangun berbasis website dengan metode prototype. Nah, salah satu dari hasilnya adalah data dapat terpantau dengan baik dan proses pelaporan dapat dihasilkan dengan mudah. Dari kelebihan metode ini adalah yang pertama, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Yang kedua, adanya komunikasi yang baik antara pengembangan dan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Untuk kekurangannya sendiri adalah di sini metodenya pelanggan tidak melihat bahwa perangkat lunak belum mencerminkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan belum memikirkan pemeliharaan dalam jangka waktu yang lama. Tapi mungkin dari ketiga contoh kasus itu adalah sebuah implementasi dari metode-metode sistem development pada bagian penyediaan barang atau inventory dalam berbagai bidang. Nah, metode-metode tersebut menghasilkan sistem informasi inventory yang lebih unggul, tapi tentunya setiap metode memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari hasil pemaparan kami adalah yaitu sistem development atau pengembangan sistem adalah proses mendefinisikan, merancang, menguji, dan mengimplementasikan aplikasi perangkat lunak baru atau program. Dengan metode-metode pengembangan sistem yang beragam ini dapat membantu kita dalam berbagai hal, salah satunya dalam bidang bisnis. Nah, dalam bidang bisnis ini dapat memudahkan pihak manajemen dalam melakukan perencanaan, pengarahan, dan pengawasan dari jalannya bisnis. Mungkin
Dari kelompok kami sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan, mau dari tutur kata atau penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.